Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Costa, NPM 23735046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum Islam. Hukum Islam memiliki artian sebagai seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dan digali dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil lainnya. Secara etimologi, hukum artinya mencegah, memutuskan, dan menyelesaikan. Oke. Selanjutnya, sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam. Secara sederhana, perbedaan antara keduanya yaitu sumber hukum Islam adalah dasar utama dan asli yang melahirkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil hukum Islam adalah cara-cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan hukum Islam. Sumber artinya mengandung, menjadi dasar lahirnya sesuatu. Sedangkan dalil mengandung artian sesuatu yang menjadi petunjuk dan menghantarkan orang yang menemukan sesuatu. Terdapat beberapa sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam. Sumber hukum Islam antara lain berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil hukum Islam yaitu ijma' dan qiyas. Dalam sumber hukum Islam, Al-Quran secara etimologi berarti suatu bacaan. Sedangkan untuk sunnah yaitu jalan, cara, atau kebiasaan. Sedangkan untuk dalil hukum Islam, ijma' secara etologi merupakan ketetapan hati terhadap sesuatu. Sedangkan untuk qiyas etimologi, kadar atau ukuran bandingan. Oke, selanjutnya ruang lingkup hukum Islam. Secara ruang lingkup hukum Islam itu ada 5, yaitu ibadah, muamalah, jinayah, siyasah, dan akhlak. Untuk ibadah merupakan peraturan-peraturan yang mengandung hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat, membayar zakat, melaksanakan puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk muamalah, peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya. Di antara lain seperti tukar menukar harta, menyewa, meminjam. Sedangkan untuk jinayah yaitu peraturan yang mencakup pidana Islam, di antaranya kisah, diat, kifarat, pembunuhan, zina, mabuk, murtad, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk siyah, peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, misalnya kepemimpinan, persaudaraan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk akhlak, pengaturan sikap hidup pribadi, yaitu rasa syukur, rendah hati, sabar, berbakti pada orang tua, pemaaf, dan lain-lainnya. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan, mengarah pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Baiklah, hukum Islam memiliki fungsi-fungsi juga. Secara umum, berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Hukum Islam tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhan, akan tetapi juga membahas hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya. Adapun beberapa fungsi dari hukum Islam, di antaranya yaitu fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi munkar, fungsi zawajir, dan fungsi tadbim wa islah al-ummah. Fungsi ibadah artinya fungsi utama hukum Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang patuh dengan hukum Islam, maka kepatuhannya bernilai ibadah. Sedangkan untuk fungsi amar ma'ruf nahi munkar yaitu fungsi yang dapat dilihat dari proses pengharaman riba dan khamr yang dilakukan secara bertahap. Sedangkan untuk fungsi zawajir yaitu adanya sanksi hukum terhadap sebuah pelanggaran. Dan yang terakhir yaitu fungsi
tadim wa islah al-ummah, yaitu fungsi hukum Islam sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar interaksi sosial masyarakat. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan dan jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.